Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana pada siang yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk selalu berbagi ilmu matematika bersama siswa Indonesia. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Rado Yendra tentunya bersama kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika selalu hadir, selalu mengudara melalui labor literasi digital dan inovasi media pembelajaran matematika, mempunyai satu tujuan khusus: bagaimana memperkuat matematika siswa Indonesia. Karena kami sangat yakin bahwa jika terdapat banyak lembaga-lembaga atau institusi-institusi, baik perguruan tinggi maupun institusi apapun namanya, yang langsung terlibat dalam meningkatkan kemampuan matematika siswa Indonesia, tentu akan lebih bermanfaat. Karena siswa Indonesia akan memiliki banyak sumber pembelajaran yang akan menjadikan mereka percaya diri dengan ilmu matematika. Jadi tidak ada lagi kegalauan, kesusahan, dan kesulitan dalam belajar matematika. Rado Yendra bersama Rado Institute selalu mengudara, selalu konsisten menghasilkan karya-karya literasi-literasi digital merupakan bahan ajar matematika untuk siswa Indonesia SD, SMP, dan SMA. Secara bertahap kita akan memenuhi dunia maya Indonesia ini dengan berbagai macam-macam pembelajaran yang bermanfaat bagi siswa Indonesia. Terutama satu fokus kita, satu konsentrasi kita adalah menghasilkan pembahasan soal sebanyak-banyaknya untuk siswa Indonesia. Karena kita yakin matematika itu akan menjadi lebih mudah, matematika itu akan lebih menyenangkan jika siswa-siswa Indonesia memiliki contoh-contoh penyelesaian soal yang bervariasi. Dan ini akan memberikan semangat bagi mereka untuk tetap konsisten selalu belajar matematika. Seperti Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika konsisten dalam mendidik mereka. Yes. Oke guys, saya Rado Yendra dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika akan selalu bersama Anda. Kita akan coba lihat apa soal yang telah dipersiapkan oleh kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Oke guys, ternyata kita sudah sampai kepada bab 9 untuk SMP kelas 9. Jadi saya sapa dulu SMP kelas 9. Assalamualaikum. Untuk siswa SMP kelas 9 kita selalu mendoakan agar memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk selalu menyayangi matematika sebagai ilmu yang baik bagi Anda semua. Kita masuk kepada sistem persamaan linear dua variabel untuk SMP kelas 9 latihan 91 nomor 1 dan 2. Oke guys, kita lihat soal pertama. Nyatakan permasalahan berikut dalam persamaan linear dua variabel atau sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama katanya jumlah dua bilangan cacah adalah 1100 dan selisih bilangan itu 722. Berapakah bilangan itu masing-masing? Sebenarnya kalau disebut berapakah, maka dia ini bukan menyatakan masalah dan sekaligus mencari penyelesaiannya. Mungkin soalnya itu tidak hanya menyatakan masalah, tapi juga mencari solusinya. Kalau soal hanya berbunyikan menyatakan masalah, tentu kata-kata berapakah bilangan itu tidak akan muncul. Oke, tapi apapun soalnya kita akan tetap melaksanakan yang sebaik-baiknya. Oke guys, kita akan berbicara teori dulu. Dalam teori disebutkan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi ada kata-kata kunci dua variabel
linier. Nah, ini linier, dua variabel, linier pula lagi. Ada dua variabel, kuadrat, ada dua variabel, pangkat 3, tapi yang akan kita bahas adalah persamaan linier dua variabel. Dikatakan dia dua variabel, tentu ada dua hal, dua peristiwa, dua objek yang dapat dinyatakan, disimbolkan dengan variabel. Kalau disimbolkan dengan variabel terserah, mau disimbolkan dengan X atau Y atau O atau P atau T atau alfa atau beta terserah. Karena keseringan orang Indonesia menggunakan XY, ya kita pakai XY. Jadi isunya adalah apa yang dapat disimbolkan dengan X dan apa yang dapat disimbolkan dengan Y. Nah, itu isunya. Kenapa dia harus X saja? Kenapa dia harus Y saja? Kenapa tidak ditambah lagi dengan Z? Kenapa tidak ditambah lagi dengan W? Karena yang kita bicarakan dua variabel. Jadi kalau dua variabel cukup kita notasikan, kita simbolkan dengan X dan Y. Sekali lagi, itu tidak harus X dengan Y saja. Boleh jadi dengan Z dan W dan seterusnya. Tapi karena kebiasaan kita orang Indonesia X dan Y, ya X dan Y lah. Jadi kalau begitu, dalam soal kita pandai-pandai memikirkan apa itu X, apa itu Y. Nah, dalam soal jelas, katanya ada jumlah dua bilangan cacah. Jadi kalau X itu adalah bilangan cacah pertama. Nah, ini dia bilangan cacah pertama. Bilangan cacah yang pertama. Bilangan cacah pertama. Bilangan cacah yang pertama. Bilangan cacah. Kita coba dulu. Hapus dulu biar nampak cantik. Kalau X kita katakan bilangan cacah yang pertama, X bilangan cacah yang pertama katanya. Cacah pertama. Bilangan cacah pertama. Sedangkan Y tentu bilangan cacah yang kedua. Nah, bilangan cacah yang kedua. Bilangan cacah kedua. Cacah yang kedua. Nah, inilah yang saya katakan tadi, pandai-pandai melihat X itu apa, Y itu apa. X itu adalah objeknya, X itu menyimbolkan, melambangkan peristiwa, objek atau permasalahan, sedangkan Y juga melambangkan atau menyimbolkan kasus permasalahan yang kedua. Nah, setelah kita tahu X dan Y, baru kita lihat sistem persamaan linier. Nah, kalau dikatakan sistem persamaan, tentu di situ ada operasi variabel tadi. Apakah operasi penjumlahan, operasi namanya sistem. Sistem persamaan linier. Yang dikatakan linier, variabel tadi tidak boleh yang lain-lain. Tidak boleh X kuadrat, tidak boleh Y kuadrat, tapi X dan Y saja. Karena itu yang disebut sebagai linier. Tidak boleh di situ ada X kuadrat, Y kuadrat. Tidak boleh di sana ada X pangkat 3, Y pangkat 3, atau eksponen X, atau logaritma X, dan seterusnya. Yang boleh hanya X dan Y. Itu yang disebut dengan linier. Jadi kalau begitu, kalau dikatakan jumlah dua bilangan 110, maka X tambah Y, nah ini jumlah dua bilangan katanya. X tambah Y itu adalah 1100, maaf. 1100. Nah, ini sudah lengkap disebut dengan sistem persamaan linier. Ada operasi penjumlahan,
X-nya tetap tidak ada X kuadrat, tidak ada Y kuadrat, menggunakan sama dengan 1100. Yang kedua, selisih kedua bilangan itu 772. Kalau begitu, kalau yang namanya selisih tentu X kurang Y sama dengan 772. Nah, inilah yang disebut sebagai sistem persamaan linier dua variabel. Jadi kalau variabelnya dua, ada dua persamaan. Persamaan pertama, X tambah Y sama dengan 1100. Persamaan kedua, X kurang Y sama dengan 772. Nah, kan jadi mudah memahaminya. Kesimpulan, pandai-pandai menentukan mana kasus objek yang menjadi X, mana yang menjadi Y, gabungkan dengan operasi apakah jumlah atau kurang, lalu ada sama dengannya berapanya. Nah, jadi nanti kalau dia dua variabel harus ada dua persamaan. Yang mana dua persamaan tadi? X tambah Y sama dengan 1100, X kurang Y sama dengan 772. Tidak ada yang rumit. Nah, sekarang kalau ditanya berapakah bilangan itu masing-masing, baru di sini dapat diselesaikan dengan menggunakan substitusi kah, eliminasi kah, terserah seperti apa mencarinya. Misal kalau kita menggunakan cara substitusi, eliminasi lah. Kita menggunakan eliminasi, mengeliminasi, mengurangkan atau menghilangkan satu variabel. Kalau ada X tambah Y sama dengan 1100, ini tadi persamaan pertama. Sedangkan persamaan kedua tadi adalah X kurang Y sama dengan 772. Kalau dikatakan dia eliminasi, hilangkan satu variabel. Cara menghilangkannya bagaimana? Terserah mau dijumlah atau mau dikurang. Kalau kita jumlahkan, kita mau menghilangkan variabel Y. Contoh misalnya kita jumlahkan X tambah X 2X. Nah, sedangkan Y ditambah minus Y jadi 0. Itu kita menghilangkan X, tidak apa-apa, berarti sama dengan jumlahkan 1100 tambah 1700 berarti 1872. Maka yang dikatakan X adalah 1872 dibagi dengan 2. Nah, ini dia. Dibagi dengan 2. Itu dia yang ingin kita sampaikan. Jadi kira-kira X itu adalah 936. Nah, kita katakan X 936. Jadi kalau sudah dapat X 936, pertanyaan berikutnya, Y-nya berapa? Untuk mencari Y-nya, pilih salah satu dua persamaan yang diberikan tadi. Tadi ada X tambah Y sama dengan 1100, ada X kurang Y sama dengan 772. Oke, saya akan pilih misalnya persamaan 1. Jadi kalau saya pilih persamaan 1, X tambah Y itu adalah 1100. Karena X itu sudah ada, nah ini tadi 1100. Nah, karena X tadi adalah 936, X tadi 936, sedangkan Y kita belum tahu, sama dengan 1100. Jadi kalau begini kan sudah nampak. Dari yang terakhir ini, tentu untuk mencari Y, cukup Y itu kita kurangkan saja 1100 dikurangkan dengan 936. 1100
dikurang dengan 936. Berapa hasilnya? Cari surang. Nah, masa cara cari ini nggak tahu? Keterlaluan anak SMP kelas 9. Jadi kesimpulannya adalah pastikan Anda tahu objek apa yang menjadi X, objek apa yang menjadi Y. Coba lihat permasalahan, gabungkan X dengan Y tadi dengan menggunakan persamaan matematik. Kalau dia ada dua variabel, pasti ada dua persamaan matematis. Selesai keterangannya. Jadi kalau begitu, kita lihat matematika itu indah. Ada objek dapat kita katakan dengan X. Ada objek dapat kita katakan dengan Y. Lalu kita hubungkan dengan persamaan matematis sehingga menjadi dua persamaan yang kita diminta untuk menentukan berapa sih X dan Y itu, gitu loh. Jadi luar biasa guys pelajaran SMP kelas 9 ini. Silakan selalu pantau kita dari rumah singgah rumah sakit matematika untuk Anda semua. Kita lihat lagi penajaman soal berikutnya, soal nomor 2. Oke, kita lihat. Kita pertajam lagi. Nah, soal nomor 2-nya apa? Harga 4 ekor ayam dan 5 ekor bebek 530.000. Dan harga 3 ekor bebek, 2 ekor ayam 300.000. Berapakah harga seekor bebek? Wah, ini lagi guys. Jadi kalau tadi X dan Y-nya itu bilangan cacah 1, bilangan cacah 2, kalau sekarang yang menjadi variabel acak X itu adalah harga ayam. Nah, X itu kita tetapkan sebagai harga ayam. Harga ayam itu sebagai X. Lalu Y kita tetapkan sebagai harga bebek. Y itu adalah harga bebek. Nah, sudah ketemu. Ada X, ada Y. Lalu nyatakan dengan menggunakan persamaan matematis. Katanya 4 ekor ayam, 5 ekor bebek sama dengan 530.000. Maka kalau dalam matematisnya 4X ditambah 5Y sama dengan 530.000. Wah, ini dia. Persamaan 1. Ingat tadi konsepnya, kalau dia ada variabel X dan Y, tentu ada dua persamaan. Mana persamaan lainnya? 3 ekor bebek, 2 ekor ayam, berarti 2X. Nah, X dulu karena kita mau konsisten. Nah, ini yang paling penting juga. Konsisten tuh perlu. Kalau X duluan, baik persamaan 1 maupun persamaan 2 harus X duluan. Jadi kalau X tadi ayam, maka kita konsisten. Walaupun disebut 3 ekor bebek dan 2 ekor ayam, maka letak dulu 2X di depan. Karena X punya si ayam. Tambah dengan 3Y. Nah, ini perlu konsisten kita dalam orang matematik. Kalau kita sebut X duluan, maka semua persamaan, baik persamaan 1 dan 2, letakkan X di depan. Jangan terbalik. Kalau terbalik akan membingungkan Anda sendiri. Nah, itu loh. Sama dengan berapa? 300.000. Oke guys. Nah sekarang setelah dapat, inilah yang disebut sebagai sistem persamaan linier dua variabel. Yes. Lalu langkah berikutnya dapatkan penyelesaian. Oke, penyelesaian. Bagaimana cara penyelesaian? Kita simak baik-baik. Tadi yang pertama ada 4X tambah 5Y sama dengan 530.000. Oke, 530.000. Persamaan kedua ada 2X
tambah 3Y itu sama dengan 300.000. Nah sekarang seperti konsep yang pertama tadi, apa yang mau kita hilangkan terlebih dahulu? Karena yang ditanya harga bebek, maka kita hilangkan harga ayam. X itu kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkan X? Kita samakan. Kalau di atas ada 4X, di bawah 2X, kita jadikan 2X ini menjadi 4. Bagaimana cara menjadikan 2X menjadi 4X? Berarti kali 2. Persamaan kedua kita kali 2. Artinya persamaan kedua kali 2. Kenapa kok dikali 2? Kita mau menghilangkan X. Sehingga persamaan yang kita miliki sekarang adalah yang pertama tetap 4X tambah 5Y sama dengan 530.000. 530.000, sedangkan persamaan kedua berubah kali 2, berarti 2 dikali 2 4X. Oke. Ditambah dengan 3 dikali 2 6Y, semuanya dikali 2 6Y. 300.000 dikali 2 berarti 600.000. Nah ingat, kalau dikali 2 semuanya kalikan 2, baik X dan Y, sebelah kanan dan sebelah kirinya kali 2. Lalu kita kurangkan karena sudah sama X-nya, baik X persamaan 1 maupun X persamaan kedua sudah sama, kita kurangkan. 4X kurang 4X 0, 5Y kurang 6Y minus Y, 530.000 kurang 600.000 minus 70.000. Nah, berarti kalau sama-sama minus, ya senang saja. Di persamaannya sama-sama dikali dengan min 1. Jadi kalau minus Y sama dengan minus 70.000, kalau sebelah kiri saya kalikan minus 1, sebelah kanan saya kalikan minus 1, tentu menjadi Y-nya sama dengan 70.000. Oh ini terlalu kebanyakan nolnya nih. Masya Allah, rugi saya jualan. Nolnya banyak betul. 70.000. Rugi saya jualan. Banyak kali nolnya. 70.000. 70.000. Nah, karena sama-sama negatif, maka di sebelah kiri kali min 1, sebelah kanan juga kali min 1. Min 1 kali min Y plus. Min 70.000 kali min 1, 70.000. Jadi kalau begitu apa artinya? Harga bebek itu adalah 70.000. Karena Y tadi kita andaikan sebagai bebek. Nah, ini dia. Jadi semakin jelas apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Ada beberapa pembaharuan ilmu yang kita lihat pada soal nomor 2, yaitu tentang kekonsistenan. Kalau di awal kita sudah meletakkan X pada persamaan 1, pada persamaan 2 juga letakkan X. Boleh dia tidak seperti itu? Boleh. Siapa yang melarang? Tetapi untuk menjadikan dia mudah diselesaikan, tidak membingungkan, maka konsisten itu perlu. Dalam ilmu matematika tingkat lanjut pun nanti, kekonsistenan dalam penyelesaian soal itu adalah harga mati untuk menjadikan matematika itu menjadi sahabat kita. Untuk menjadikan matematika itu menjadi menyenangkan bagi kita. Kekonsistenan adalah hal yang wajib yang harus kita pegang. Saya rasa saya Radoyendra bersama kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika
telah menyelesaikan soal yang pembaruan tentang sistem persamaan linear dua variabel ini untuk SMP kelas 9. Selalu semangat, selalu optimis, selalu bergabung bersama kami Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Insya Allah apa yang sulit, apa yang merisaukan akan hilang semuanya jika Anda selalu bersama kami Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Sekian dulu, saya Rado Yendra bersama kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika undur diri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.